Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi bersama Aris Channel ya. Di video kali ini saya akan membuat video yaitu instrumen panel ya. Di sini adalah instrumen panel pada dump truck Scania ya. Nanti akan saya terangkan indikator lemnya kepada sahabat semua ya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel ini ya, agar kalian bisa update video-video terbaru dari Aris Channel selanjutnya ya. Di sini nanti akan fokus saya jelaskan yaitu indikator lemnya pada dump truck Scania ini. Apabila ada muncul indikator lem seperti ini, nanti akan seperti apa yang kita akan lakukan ya. Nanti di sini akan saya jelaskan buat kalian semua ya. Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa nanti di like video ini jika kalian suka dan bagikan ke rekan-rekan kalian ya. Bagaimana penjelasannya ya? Simak videonya sampai selesai. Ya, langsung saja yang pertama kita akan jelaskan yaitu di monitor layar pada dump truck Scania ini nanti akan muncul yaitu indikator lem ya. Indikator lem ini akan memberikan sinyal kepada kita bahwa unit ini ada masalah ataupun ada yang diaktifkan ya. Jadi seperti itu. Yang pertama di sini akan saya jelaskan yaitu apabila terjadi penyalaan lampu lem atau indikator lem yaitu seperti ini ya. Seperti ini. Ini namanya adalah direction indikator lem. Ya. Direction indikator lem. Jika lampu ini menyala, ini berarti yaitu salah satu lampu sen itu diaktifkan ya, lampu sen atau lampu reteng atau lampu hazard. Apabila lampu ini dinyalakan, maka akan muncul yaitu indikator lem seperti ini ya. Ini semua sudah pastinya akan tahu ya apa lampu ini jika menyala ya. Ini pasti nanti warnanya akan hijau ya. Kemudian yang kedua yaitu di sini saya akan jelaskan yaitu ada lampu yang menyala ya. Seperti ini bergambar baterai yaitu charging warning lamp ya, charging warning lamp. Jika lampu ini ya nyala berwarna merah ya, apabila kita mengoperasikan unit dan lampu ini menyala ya, maka ada kegagalan pada sistem pengisian baterai ya. Ada kegagalan. Jadi sistem charging sistemnya yaitu akan ada masalah. Jadi kita perlu cek ya. Apabila ada gambar baterai ya berwarna merah muncul berkedip nanti ya, itu muncul merah. Itu berarti ada kendala atau kegagalan pada sistem pengisian baterainya yaitu charging sistemnya. Maka kita perlu cek ya. Itu. Jadi kita jangan panik ya. Jika terjadi ada lampu yang menyala seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu apabila ada lampu yang menyala ya berkedip ini, berarti driver itu mengaktifkan yaitu PTO ya, atau power take off pilot lamp ya. Ini akan menyala jika kita akan melakukan damping ya. Damping maka kita aktifkan PTO, maka akan aktif yaitu power take off pilot lamp atau PTO pilot lamp ya. Ini sangat mudah ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu akan muncul yaitu indikator lamp yaitu seperti ini ya. Ini adalah differential lock pilot lamp ya. Deflock pilot lamp. Apabila kita mengaktifkan deflock ya, maka lampu ini akan menyala. Lampu ini seperti ini ya. Ini kebanyakan driver ini pasti sudah mengetahui ya. Jadi untuk Scania itu dilengkapi dengan deflock ya, differential lock atau double ya. Jadi untuk Scania sendiri yaitu mempunyai deflock. Jadi untuk indikator lamnya seperti ini ya. Ini nanti akan muncul apabila kita mengaktifkannya. Kemudian untuk selanjutnya apabila ada muncul yaitu lambang ya seperti ini ya, atau yang disebut dengan coolant level warning lamp ya. Ini berarti ada kendala pada sistem air pendingin atau air radiatornya. Jadi kita apa yang perlu kita lakukan yaitu kita harus berhenti ya.
kita harus mengecek level airnya, air radiator atau air pendingin ya. Di sini ya dalam catatan ketika kita mengecek air radiator, yaitu ketika kita membuka tutup di subtank air radiatornya, kita jangan langsung membuka full ya, penuh ya. Ini sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Kenapa ketika kita membuka full atau membuka tutup subtank radiator ini, ditakutkan apabila sedang atau setelah operasi akan ada yaitu gas atau uap yang panas yang masih tersimpan di dalamnya ya. Di situ nanti akan terjadi yaitu nyembur ya apabila kita buka langsung. Jadi kita membukanya pelan-pelan. Dipastikan ada gas atau udara yang keluar dulu sampai habis. Setelah itu kita buka full ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, jika kita mengetahui ya indikator lamp muncul seperti ini ya, atau yang bisa disebut dengan engine oil pressure warning lamp ya. Engine oil pressure lamp ini jika menyala ya, ini berarti ada oli ya, level oli itu bermasalah ya. Apa yang kita lakukan yaitu kita berhenti dan mengecek level oli engine ya, atau sistem pelumasannya terjadi masalah. Jadi di sini kita cek dulu olinya apakah levelnya itu kurang ya atau tidak. Jadi seperti itu. Apabila ada muncul yaitu gambar teko atau ceret dengan warna merah ya berkedip, di sini ada masalah pada sistem pelumasan. Jadi tekanan oli itu terlalu rendah, maka lampu akan menyala ya, tekanan olinya. Sehingga diharapkan kita mengecek ya apakah oli ini kurang. Jadi seperti itu. Kemudian tidak asing lagi ya apabila kita ada indikator lamp yang muncul seperti ini ya, itu atau yang disebut dengan main beam pilot lamp ya. Ini berarti kita menyalakan lampu jauh ya, lampu utama atau lampu kerja itu akan dinyalakan, maka akan muncul indikator lamp seperti ini ya. Itu sudah tidak asing, di semua orang pasti sudah mengetahuinya ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada indikator lamp ya seperti ini ya. Ini banyak yang tidak tahu ya kemungkinan ya. Ini adalah brake pressure ya, brake pressure, tekanan pada rem. Ini berarti ada kendala ya, ada masalah pada tekanan remnya atau udara yang mensuplai ke brake ya, yaitu brake pressure-nya. Lampu ini akan menyala yaitu apabila tekanannya itu rendah ya, atau lebih rendah dari 5 bar, maka ini akan menyala ya. Apa yang kita lakukan ya, ketika lampu ini menyala, maka kita jangan mengendarai unit ya. Ketika menyala, kita cek dulu apakah ada kebocoran ya pada hose atau saluran yang menghubungkan pada pressure brake ini ya. Anginnya apakah ada yang bocor, kita cek dulu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tidak asing lagi, setiap driver pasti sudah tahu ya, lambang seperti ini. Ini adalah parking brake pilot lamp ya. Parking brake pilot lamp. Lampu ini menyala apabila parking brake kita aktifkan ya, parking brake kita aktifkan seperti itu. Ini sudah mengetahui ya. Jika ini parking brake ini kita aktifkan, pasti akan menyala lampu seperti ini ya. Jika ini masih menyala, jangan kita jalankan unit ya, karena posisi tire atau pergerakan unit ini masih terkunci ya. Diharapkan kita merilis dulu seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu akan muncul yaitu lambang seperti ini, ada tulisan ABS ya.
itu adalah ABS pilot lamp. ABS pilot lamp ya. Ini berarti apa? Menandakan pada sistem ABS itu tidak normal. Maka lampu ini akan menyala ya. Jadi jika ada ABS, tulisan ABS ya, ada lingkaran ya, di dalamnya ada tulisan ABS ya, itu berarti ada ketidaknormalan pada di sistem ABS-nya ya, seperti itu. Kemudian ada lagi yang seperti ini, ada gambar puter bulat ya, terputus-putus, kemudian di dalamnya ada tulisan TC ya. Itu adalah traction control pilot lamp ya, traction control pilot lamp. Ya. Ini akan menyala apabila TC-nya kita aktifkan ya. Brake control atau engine controlnya diaktifkan, maka akan menyala. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada bulatan ya. Di dalamnya ada tulisan retarder. Red. Itu adalah retarder. Ya, retarder. Ini akan menyala apabila ada kesalahan pada sistem ya. Sistem brake atau retardernya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya akan muncul yaitu lambang seperti gear dan di dalamnya ada panah ya. Itu adalah low split pilot lamp ya, low split pilot lamp. Apabila splitternya kita low kan, maka akan aktif yaitu atau ada indikator lamp seperti ini ya. Itu menandakan berarti splitternya di low ya, seperti itu. Kemudian ada lagi yaitu lambang seperti ini ya, itu akan muncul ya, itu namanya check transmisi warning lamp untuk gearbox otomatis ya, Scania otomatis. Maka akan muncul seperti ini, itu adalah check transmisi warning lamp ya. Ini akan menyala apabila ada kesalahan pada sistem transmisinya ya, nanti akan menyala di sini ya, seperti itu. Kemudian ada lagi yaitu lambang seperti ini ya. Ini sama di automatic gearbox ya. Pada Scania otomatis ya. Ini adalah oli temperatur. Ini maka kita akan menyala seperti ini ya. Ini namanya adalah oil temperatur, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini untuk di panel ini adalah tachometer ya. Tachometer ini adalah itu untuk mengindikasikan putaran engine tiap menit ya. Jadi kita akan mengetahui ya putaran engine ini ya per menit, seperti itu. Jadi diharapkan kita mengoperasikan unit itu pada ring hijau ya, ring hijau. Berapa ring hijau ketika kita mengoperasikan unit ini, yaitu antara 1200 sampai 1700 ya, seperti itu. Itu adalah di ring hijau, atau 1200 sampai 1500 itu aman. Jadi untuk umur unit itu lebih bagus ya jika kita mengoperasikan unit di ring hijau itu. Kemudian selanjutnya yaitu di samping kanan ya, ini di bawah itu adalah fuel gauge. Semuanya pada sudah tahu ya, itu adalah untuk mengetahui level fuel ya, level bahan bakar unit. Kemudian untuk di sebelah kirinya itu adalah coolant temperature gauge ya, coolant temperature gauge. Itu untuk mengetahui atau mengindikasikan yaitu suhu cairan pendingin ya. Jika kondisi normal, kondisinya maka akan di tengah ya, jarumnya akan di tengah. Nah, itu antara 80 sampai 100 cc itu akan normal ya. Jika melebihi dan posisi di merah itu berarti ada masalah di radiatornya ya, overhead, seperti itu. Kemudian di sini ada lagi yaitu engine oil pressure gauge ya, engine oil pressure gauge ya. Yang di sini tidak ada gauge-nya ya,
Mungkin ini di unit-unit yang versi lama atau tipe lama akan muncul seperti itu. Jadi seperti itu. Mungkin ini ya penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin buat kalian semua yang lebih tahu ya, bisa di-share atau pengalamannya di kolom komentar ya. Jika ada salah ya, saya mohon maaf ya. Jika bermanfaat atau mungkin video ini bermanfaat kalian ya, mungkin bisa diaplikasikan buat kalian semua ya. Terima kasih.